Ada Kak Luki. Kak Dodi, ada teman-teman kita Kak Dodi. Hai anak-anak. Halo teman-teman jemaat GKI Sulung. Apa kabar? Apakah Kak Dodi sehat? Sehat. Tos dulu Kak Dodi kalau sehat. Teman-teman tos dulu Kak Dodi. Tos. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Duh Kak Dodi, kita sekarang ini bukan cuma berdua loh Kak Dodi. Iya. Oh, di belakang kita ada mengiringi 2 orang. Ada 2 orang baru yang biasanya cuma MC terus. MC aja. Sekali-sekali mereka masuk ke area syutingnya. Gimana kita memperkenalkan mereka, Luki? Oh iya, dibuka dulu maskernya Kak Dodi. Sedikit. Kita nggak perlu ya? Nggak perlu. Dia mereka aja mukanya. Buka sedikit ya teman-teman, boleh ya. Ada Kak Jessica. Kak Jessica. Sama Kak Theo. Kak Dodi Junior, teman-teman. Juniorku. Apa kabar Kak Jessica? Sehat, Kak Theo. Yuk Kak Theo, Yes. Kak Jessica. Bersyukur Kak Luki, kita berempat di sini di dalam menjalani pelayanan kita di hari Minggu ini 17 Januari 2000. Bukan 17 Agustus ya? Bukan, masih Januari. Masih Januari nih. Masih awal tahun. Awal tahun ya Kak Dodi. 17 Januari Oke. 2021. 2021 Kita teman-teman. berempat, 2 orang penyanyi, 2 orang pemain musik bersuka cita untuk memuji Tuhan. Satu lagi, kita tetap semangat. Semangat. Hanya Ya? karena Tuhan Yesus. Oke. Sebelum kita naikkan pujian kita yang pertama, Kita mau doa dulu Kak Luki teman-teman. pimpin doa. Tapi teman-teman sudah mandi kan? Ingat, kalau mau ibadah harus sudah mandi. Tetap dong Kak Luki harus tetap bersih. Bersih. Terus lihat di kamera di YouTube-nya atau di HP-nya. Mempersiapkan hati dan pikirannya untuk Kak Dodi boleh nggak sambil ngemil Kak Dodi? jangan Kak, sambil ngemil nggak boleh, sambil minum Susu. Jangan. Nggak boleh ya, Kak Memang Dodi? mau beribadah harus siap hati, siap pikirannya untuk memuji Nama Tuhan. Tuhan. Yuk kita mau doa dulu untuk masuk ke dalam ibadah pagi hari ini. Bapa yang dalam surga, kami sungguh berterima kasih pada hari ini karena Kau sudah menyertai kami dalam minggu-minggu kemarin Tuhan. Supaya kami terus dapat hidup sehat, supaya kami terus dapat melakukan kehidupan kami dengan baik. Tuhan terima kasih atas segalanya Tuhan. Sebentar kami mau ibadah, kiranya Kau mau sertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap untuk beribadah pada hari ini. Haleluya, amin. Amin. Nah, lagu pujian pertama Kak Luki. Lagu pujian ini juga ada gerakannya Kak Luki. Gimana kalau kita ngajak jemaat anak kita untuk sama-sama gerak sama kita? Ya. Gerak gimana Kak Dodi? Ada dong. Kalian berdiri dulu. Kita berdiri, pakai berdiri. Dengan sukacita kita naikkan pujian kita yang pertama. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari
analogi pujiannya tadi Ya. dari terbit matahari, artinya di saat kita membuka mata kita dari kita bangun pagi hari Kak Luki, Ya. kita harus memuji Tuhan. Kita mengawali hari, kita mohon penyertaan Tuhan, kita mohon perlindungan Tuhan untuk segala aktivitas yang kita jalani Sepanjang hari itu Kak sepanjang Dodi. hari. Sepanjang teman-teman melakukan aktivitas baik setiap harinya daring ya Kak Dodi. Iya, kalau kalian di rumah, kalian nonton Zoom, lihat Zoom Ya. sambil pelajaran sekolah, tetap ya minta penyertaan Tuhan. Tuhan pimpin agar setiap pelajaran yang kalian dengar dari guru kalian itu bisa kalian tangkap dengan baik. Betul. Ya Kak Luki. Betul. Oke. Betul, setuju sekali. Ya. Sebentar lagi kalian persiapkan hati kalian, karena sebentar lagi kalian akan mendengar firman Tuhan. Ya, yang ada Alkitab di rumah, siapkan Alkitabnya. Mungkin Alkitabnya ada di dalam gadgetnya Kak Ya. Luki, ya. Persiapkan Alkitabnya. Siapkan. Karena kakak sekolah minggu akan memimpin ibadah di dalam firman pada hari ini sesuai Dengan kelas-kelasnya. level kelas masing-masing. Level kelas masing-masing ya. Yang Batita dengan kelas TK, Iya. kelas 1 dan 2 SD, kelas 3 dan 4 Kelas- SD, juga kelas Kelas 5 dan dan 6. 6. Iya. Ya. Siapkan hati kita, siapkan hati kalian juga ya. Dengar baik-baik firman Tuhan dari kakak kalian ya. Agar firman yang kalian dengar bukan hanya didengar, tapi terlebih bisa lakukan. dicerna dan bisa dicerna dan bisa dilakukan Betul. dengan baik untuk Baik. kalian semuanya. Yuk kita sampaikan selamat beribadah. Selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya. Oke, tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan, kita sudah sama-sama memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, kakak akan pimpin dengan doa. Yuk, sikap doanya, kita mau bicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Meskipun hanya melalui YouTube, melalui online seperti ini Tuhan, tapi kami berdoa biar Tuhan yang bekerja supaya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh dimengerti dengan baik oleh anak-anak-Mu, dan terlebih lagi anak-anak-Mu boleh melakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ngomong-ngomong, kenal enggak siapa nama kakak? Mungkin udah ada yang lupa nih sama kakak. Hampir 1 tahun loh kita enggak ketemu, dari bulan Maret sampai sekarang di bulan Januari, ya? Atau jangan-jangan ada yang belum pernah ketemu kakak ya? Nah, kakak kenalin singkat dulu ya. Nama kakak Kak Yohan. Ya, Kak Yohan memang kebanyakan ngajar di kelas besar dan kelas yang jam 5 sore. Oke? Sudah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan? Good. Ya. Yuk sekarang ambil Alkitabnya, kita mau buka sama-sama. Oke, firman hari ini terambil dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 17 dan dilanjutkan di ayat ke-27. Kak Yohan ulangi sekali lagi. Kitab yang terambil hari ini dari Yosua di Perjanjian Lama ya, bukan di Perjanjian Baru. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 17 dan dilanjutkan di ayat ke-27. Oke, sudah ketemu?
Kak Yohan ulangi sekali lagi. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 17 dan dilanjutkan di ayat ke-27. Oke, sudah ketemu? Hari ini kita akan bicara perikopnya tentang jatuhnya Yeriko. Kak Yohan tidak baca dari ayat pertama sampai 27 karena panjang, ya. Kak Yohan hanya menceritakan, membaca yang poin pentingnya saja, ya. Jadi ayat pertama sampai 17 dan ayat ke-27, ya. Kak Yohan akan bacakan dan Kak Yohan harap kalian juga boleh baca dengan baik di rumah masing-masing, ya. Yosua 6, jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan, maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Di ayat yang terakhir, ayat 27, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Ya, berbahagia buat setiap kita yang tidak hanya membaca, yang tidak hanya mendengar, tapi terlebih lagi mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari.
Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kakak mau kasih kuis buat teman-teman semua. Ya, kakak ada punya 3 pertanyaan. Kakak cuma pingin kalian jawab pertanyaan kakak. Ya, pilihannya adalah percaya atau mengasihi. Ya, yang pertama, Tina sangat titik-titik ayahnya sehingga ia rajin menabung untuk membelikan kado ulang tahun pada orang tuanya. Kira-kira apa jawabannya? Percaya atau mengasihi? Kalian ulang sekali lagi ya. Tina sangat titik-titik ayahnya sehingga ia rajin menabung untuk membelikan kado ulang tahun kepada orang tuanya. Kira-kira jawabannya apa? Tina sangat percaya atau Tina sangat mengasihi ayahnya? Benar ya, jawabannya Tina sangat mengasihi ayahnya sehingga ia rajin menabung untuk membelikan kado ulang tahun pada orang tuanya. Ya, pertanyaan kedua. Roni titik kepada ibunya karenanya ia berbicara terus terang kalau dia baru saja melakukan kesalahan. Kalian ulangi ya. Roni titik kepada ibunya karenanya ia berbicara terus terang kalau dia baru saja melakukan kesalahan. Apa ya jawabannya ya? Roni percaya kepada ibunya atau Roni mengasihi kepada ibunya? Benar ya, Roni percaya kepada ibunya karenanya ia bicara terus terang kalau dia habis melakukan kesalahan. Ya, kalau nggak percaya nggak mungkin mau ngomong Roni. Benar ya? Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Nah, Lila, teman gerejaku, nampak titik Tuhan. Ia rajin melayani kelas sekolah minggu dengan mengiringi piano. Lila, teman gerejaku, nampak titik Tuhan. Ia rajin melayani kelas sekolah minggu dengan mengiringi piano. Percaya atau mengasihi? Nah, benar ya. Untuk pertanyaan terakhir ini bisa dijawab dengan percaya dan juga bisa dijawab dengan mengasihi. Lila, teman gerejaku, nampak percaya kepada Tuhan. Ia rajin melayani sekolah minggu dengan mengiringi piano. Kalau Lila tidak percaya kepada Tuhan, apakah Lila mau melayani Tuhan di sekolah minggu? Kalau Lila tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin Lila akan melayani Tuhan di sekolah minggu, ya. Nah, hari ini sebenarnya kalau kita bicara tidak lepas juga dengan yang namanya 2 hal ini. Ya, hari ini dari jatuhnya kota Yeriko, kita belajar bahwa Tuhan itu mengasihi umatnya dan melihat apakah kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi umatnya. Dan ini terbukti dari kitab Yosua yang tadi kita baca di pasal 6, jatuhnya kota Yeriko. Di sana kalau kalian boleh ingat, Kak Iwan review lagi, bangsa Israel lepas dari perbudakan, tentu dengan penyertaan Tuhan. Masih ingat ya? Lah, dipimpin oleh Musa, benar? Nah, Tuhan berjanji bahwa kamu akan hidup dengan jauh lebih baik, bebas dari perbudakan. Dan ini salah satu janji yang mau Tuhan genapi. Nah, bagaimana caranya? Kota Yeriko itu adalah kota yang besar, kota yang kaya, kota yang banyak makanan. Tentaranya punya pedang yang luar biasa, keren-keren, senjatanya wah bagus-bagus, hidupnya pokoknya enak lah, tanahnya subur dan lain sebagainya. Oh jelas dong,
umat Israel happy. Tuhan melalui Yosua dan Kaleb ya memberikan keberanian bahwa ayo pimpin bangsa Israel untuk mengalahkan Yeriko. Tapi cara Tuhan luar biasa. Tuhan tidak menyediakan yang namanya pedang yang banyak, prajurit yang gagah, prajurit yang banyak, yang keren, yang bajunya keker-keker. Tidak. Tapi apa yang Tuhan perintahkan? Di ayat yang tadi kita baca, di ayat ketiga Tuhan bilang, haruslah kamu mengelilingi kota itu sekali saja, demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Dan pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Jadi Tuhan hanya kasih modal, Tuhan hanya kasih bekal, keberanian. Nih, lakukan kelilingi tembok kota Yeriko 6 hari sekali. Kemudian yang hari ke-7, 7 kali. Sambil dikatakan di sana, para imam meniup sangkakala, kemudian harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Kamu bayangkan kalau orang yang tidak percaya dengan Tuhan, kira-kira mau dengar Tuhan tidak ya? Gila, kita mau bertempur sama orang yang punya senjata hebat-hebat, tembok kota Yeriko yang begitu kokoh, yang begitu kuat, tapi kita cuma disuruh kelilingin doang, tiup sangkakala seperti itu, bawa tabut Tuhan juga. Sesuatu yang tidak masuk akal, bukan? Kalau kita bicara di sana, kita bukan berperang dengan pedang, tapi berperang dengan hal yang Tuhan instruksikan seperti itu. Oh, luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Mereka melakukan itu kenapa? Kuncinya adalah karena mereka percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, bangsa Israel. Pertanyaannya sekarang adalah, kalian percaya tidak bahwa Tuhan mengasihi kalian? Aku bete sama Tuhan. Masa gara-gara corona aku nggak bisa ketemu teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja. Sebel aku sama mama, nggak boleh keluar rumah juga. Boleh nggak seperti itu? Itu salah satu bukti ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Itu bukti bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Poinnya adalah kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Mungkin Tuhan tidak memberikan yang terbaik saat ini, tapi kita tidak pernah tahu kapan waktu terbaik dari Tuhan untuk kita. Mungkin buat kita ini yang terbaik, tapi mungkin buat Tuhan ada yang jauh lebih baik yang Tuhan siapkan buat mereka, buat kita. Jadi boleh tidak ngomel itu? Enggak boleh. Kenapa? Ketika kamu ngomel itu bukti ketidaktaatan juga kepada orang tua dan kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada Tuhan, berarti kita tidak mengasihi orang tua kita, kita tidak mengasihi Tuhan kita, yang begitu sudah begitu baik dengan kita. Hei, orang tua sudah membesarkan kita dengan begitu luar biasa kasih sayang yang mereka berikan, tapi kita tidak taat. Padahal pandemi COVID-19 ini itu juga berbahaya sekali buat kita. Mana sih ada orang tua yang tidak sayang sama anak-anaknya? Terus kalian, aku malas dengerin firman Tuhan via YouTube, via PowerPoint yang diberikan sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Boleh nggak seperti itu? Capek kak, Senin sampai Sabtu sekolah, Minggu suruh lihat belajar lagi. Belajar terus. Hei, Tuhan menyertai kita dari pagi sampai malam 24 jam sehari. Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan menjaga setiap kita.
Masa kamu capek untuk belajar firman Tuhan? Boleh? Tidak boleh. Ya, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Amin dah. Amin ya. Oke, sebelum kita tutup firman hari ini, ayat hafalannya terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Yohanes Perjanjian Baru ya. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kunya ini besar, Tuhan Yesus. Ya. Kita ulang sekali lagi. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Kita tidak boleh gelisah, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Karena apa? Karena Tuhan memegang setiap kita yang taat kepada Tuhan, memegang setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi jangan takut dengan pandemi COVID-19. Yang penting jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, tangan jangan sering pegang mulut, dimasukin, digigitin kukunya, terus kemudian pegang muka, nggak boleh, karena itulah virus masuk. Ya, oke? Kita mau tutup pemberitaan firman Tuhan, ibadah kita hari ini dengan berdoa. Ya, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau bicara kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami punya Engkau yang begitu baik, begitu mengasihi setiap kami dan juga keluarga kami. Banyak berkat yang sudah Tuhan limpahkan buat setiap kami. Berkat baik secara materi maupun kesehatan yang prima yang Tuhan sudah berikan. Kami boleh merasakan damai sejahtera dari Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang berlimpah dari Tuhan buat setiap kami dan juga keluarga kami. Tapi seringkali Tuhan kami tidak taat, kami membuat Tuhan sedih. Entah itu dari pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering mendukakan hati Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami mau belajar seperti bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Pun dengan demikian Tuhan juga mengasihi setiap kami tanpa terkecuali. Kami mau jadi anak yang taat. Tuhan mampukan kami. Bukan hanya kami taat kepada Engkau, tapi kami juga mau menjadi anak yang taat kepada orang tua dan juga guru-guru baik di sekolah maupun di gereja. Di tengah pandemi yang ada ini Tuhan, kami berdoa Tuhan boleh berikan terus kesehatan yang prima, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah, dan rezeki yang terus Tuhan limpahkan buat orang tua kami. Kami percaya Tuhan menjaga setiap kami, Tuhan menuntun setiap kami, Tuhan selalu memelihara kami, karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, di tengah pandemi ini, mungkin mereka mengalami kebosanan yang tinggi. Kiranya Tuhan bekerja supaya anak-anak-Mu ini boleh merasakan, menikmati, enjoy-nya sekolah meskipun hanya secara online. Kami bersyukur kepada setiap anak-anak yang boleh terlibat dalam sekolah minggu hari ini. Kiranya firman yang boleh mereka dengar, mereka dapat lakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan Yesus, kami rindu supaya kami boleh bertemu dengan teman-teman kami. Kami percaya Tuhan berikan waktu yang terbaik. COVID ini dengan adanya vaksin kiranya boleh mempercepat virus yang ada ini supaya tidak ada dalam muka bumi ini. Kami boleh merasakan kebersamaan yang lebih lagi.
bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan, ini setiap ucapan syukur kami dan permohonan kami yang hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Oke, pesan Kak Yohan, jaga kesehatan, banyak makan, ya, banyak minum air putih, kurangi makan permen, makan es krim, ya, karena kondisi juga lagi kurang baik, kadang panas, kadang hujan, ya. Tetap harus menjadi anak yang taat kepada orang tua dan terlebih lagi kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, ya. Oke. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, ya. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana firmannya tadi? Seru kan? Seru ya Luki ya? Seru Iya, lah, Kak Kakak Dodi. yakin dan percaya firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu tadi dapat menjadi berkat bagi kalian untuk ibadah kalian pada hari ini. Nah teman-teman, firman Tuhan itu tidak hanya didengarkan saja, ya Kak Luki ya, Bener Kak Dodi. tapi harus dilakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ya, ketika kita taat firman, Tuhan pasti apa Kak Luki? Happy Kak Dodi. Happy banget Iya. karena lihat adik-adik, apalagi lihat teman-teman kita jemaat anak GKI Sulung. Kalau taat firman Tuhan, wah, Tuhan pasti sangat bergembira. Tuhan senang. Ya. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita, Kak Luki, Ya. yuk kita pujikan satu puja lagi Dengan gaya yang sangat dengan istimewa. gaya yang berbeda, Ya. dengan gaya yang tetap semangat dan bersuka Cita. cita. Kedua tanganku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun kanan petikku, puji nama Tuhan. Kedua Tanganku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke teman-teman sekolah minggu, sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Ingat apa Kak Luki? Tetap rajin cuci tangan, Pakai maskernya dan Dan selalu jaga jarak. jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.